Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di sesi sebelumnya para filosof kita cermati gagasannya dalam 3 ciri manusia, 3 hakikat manusia, kita lanjutkan belajar tentang manusia. Kali ini kita akan belajar dari beliau, Allamah Muhammad Iqbal, seorang filosof, sastrawan, pemikir muslim yang luar biasa dari India, Pakistan. Coba kita buka karya beliau yang sangat monumental, Reconstruction of Religious Thought in Islam. Rekonstruksi pemikiran agama di dalam Islam. Ini judul ini unik. Saya merasa judul kitab ini merupakan versi bahasa Inggris dari judul yang sama yang dipakai oleh Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Tapi coba kita lihat apa yang dinyatakan oleh Imam Allamah Muhammad Iqbal tentang manusia. Dalam Reconstruction, Syekh Muhammad Iqbal, Allamah Muhammad Iqbal menyebut untuk memahami manusia bisa kita ambil 4 ayat dari Al-Quran yang menjelaskan apa dan siapa itu manusia. Yang pertama dari surat Toha ayat 122. Ayat ini isinya menjelaskan bahwa manusia adalah pilihan Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Jadi ayat ini berarti kemudian Allah memilihnya sebagai Tuhannya. Allah memilihnya manusia, fataba alaihi, maka manusia bertobat pada Allah wahada, dan Allah kemudian memberinya petunjuk. Ayat ini menegaskan bahwa kita adalah pilihan, kita adalah makhluk yang dipilih oleh Allah, kita adalah the chosen one, kita adalah yang terpilih. Di antara semua makhluknya Allah, kita yang terpilih. Maka manusia tidak boleh melupakan tugasnya sebagai makhluk pilihan. Manusia harus sadar tentang dirinya. Yang kedua, Allamah Muhammad Iqbal menyebut surat Al-Baqarah ayat 30 yang menunjukkan bahwa kita ini dipilih Tuhan untuk apa? Untuk menjadi wakilnya di muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi surat Al-Baqarah ayat 30 ini semakin menegaskan kalau tadi kita dipilih oleh Allah. Ayat 30 surat Al-Baqarah ini menegaskan lagi kita dipilih untuk mewakili Tuhan. Mewakili Tuhan itu bukan berarti terus kita merasa menjadi Tuhan, tapi kita menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan di muka bumi. Baik tugas yang bersifat horizontal, tugas kita di hadapan sesama, tugas kita di hadapan alam semesta, maupun tugas kita kepada Allah sendiri dalam beribadatan. Jadi kalau di surat Al-Baqarah itu ketika Allah memilih manusia menjadi wakilnya, malaikat dalam tanda petik setengahnya heran. Mereka komplain karena setahu malaikat manusia itu punya sifat-sifat buruk, punya sifat-sifat yang
mungkin menghalangi tugasnya untuk memakmurkan bumi. Kalau kalimatnya malaikat, manusia itu mayyufsidu fiha wa yasfikud dima, makhluk yang bisanya hanya merusak dan mengalirkan darah, lah kok bisa dikasih amanat sebagai khalifah. Meskipun kemudian Allah meredamnya dengan menyatakan, aku lebih tahu. Nah, itu yang kedua. Jadi tugas utama kita di muka bumi adalah menjalankan kewajiban yang diamanahkan, yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua dari tugas manusia sebagai wakil Tuhan ini dilanjutkan oleh ayat yang ketiga, surat Al-Ahzab ayat 72. Ayat ini lebih menegaskan lagi bahwa manusia itu mengemban amanah, mengemban kebebasan untuk mengelola bumi dan alam semesta. Yang semula tugas ini ditolak, dikomplain, diprotes oleh malaikat. Dan tugas ini juga, kalau di ayat Al-Ahzab ayat 72 itu sempat ditawarkan kepada yang bukan manusia, makhluk Allah yang lain. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Jadi sesungguhnya katanya Allah, kami tawarkan amanat ini pada langit, pada bumi, pada gunung-gunung, dan mereka menyatakan ketidaksanggupan untuk menanggungnya. Wa hamalahal insan, dan manusia yang menyatakan sanggup. Meskipun itu nanti disindir di kalimat selanjutnya, innahu kana zaluman jahula. Meskipun manusia itu dia punya karakter antara lain zalim dan bodoh. Ayat ini sebenarnya mengisyaratkan juga agar tugas kita mengemban amanat dari Allah itu sukses. Kita harus menghapus dua karakter ini. Kita harus menyingkirkan dua kualitas ini, yaitu zalim dan bodoh. Menyusahkan orang lain, mengambil yang bukan haknya, atau bodoh. Jadi bodoh itu kurang ilmu. Mari kita nambah ilmu, mari kita adil, maka kita bisa menjalankan tugas kita sebagai manusia yang semula ditolak oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Yang ketiga, katanya Muhammad Iqbal, kelanjutan dari pengembangan amanah itu manusia disuruh paham bahwa manusia hakikatnya di muka bumi adalah partnernya Allah. Kalau semula wakil, di surat yang keempat ini, surat Ar-Ra'd ayat 11, bahwa manusia itu partnernya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah tidak akan merubah nasibnya satu kaum sampai mereka berusaha untuk merubah. Ini ayat ini sering diartikan bahwa manusia bisa mengubah, tapi kalau kita perhatikan redaksinya ayat, yang mengubah bukan manusia tapi Allah. Allah yang yughayyiru. Cuma syaratnya manusia berusaha untuk mengubah. Manusia yang yughayyiru. Allah yang mengubah, manusia yang berusaha mengubah. Ini kalau dalam penjelasannya Imam Muhammad Iqbal, manusia hakikatnya partner Tuhan. Kita yang mengusahakan, kita yang mengupayakan, nanti hasilnya Allah. Cuma kalau kita tidak mengupayakan, hasil tidak akan muncul. Innallaha la yughayyiru. Allah yang mengubah nasib, kita yang mengusahakan perubahan itu. Kalau tidak ada usaha perubahan, tidak akan lahir perubahan. Ini menunjukkan kita adalah partnernya Allah di muka bumi.